Waalaikumsalam. Masuk. Iya, masuk. Ya, Ditutup pintunya, Bu. ya silakan ditutup. Ayo duduk. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya. Belajar apa hari ini di kelas? Oh, tadi itu ada pelajaran matematika sama bahasa Indonesia, Bu. Oh iya. Ada yang bisa ibu bantu? Iya, Bu. Sebenarnya saya punya masalah dan saya ingin menceritakan masalah itu kepada Ibu. Oke, baik. Silahkan disampaikan. Kamu tidak perlu khawatir. Saya diikat oleh kode etik untuk menjaga rahasia dan menjamin privasi konseling. Jadi, apapun yang kamu sampaikan kepada ibu akan menjadi informasi rahasia bagi kita berdua. Iya, jadi begini, Bu. Saya itu merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Bahkan sampai-sampai nilai saya itu menjadi jelek. Oh, jadi kamu merasa kesulitan belajar dan sulit berkonsentrasi akhir-akhir ini. Lalu bagaimana? Iya, Bu, saya itu benar-benar sangat bingung. Terkadang saya juga malu terhadap teman-teman sekelas saya. Jika boleh ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu? Dan kenapa kamu malu terhadap teman-teman kamu? Saya itu malu karena keadaan saya, Bu. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, Bu, sedangkan teman-teman saya itu nilainya bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya sering Bu, lebih banyak di kelas. Saya juga merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya itu sangat bagus. Terkadang saya juga sering mengalami sendiri sibuk di kelas. Oh iya, ibu memahami bagaimana perasaanmu. Tapi apakah dengan kamu menjauhi dari teman-teman kamu dan hanya terdiam di kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Sebenarnya tentu saja tidak sih, Bu. Saya itu merasa takut jika saya tidak dapat mengimbangi kepintaran teman-teman saya. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Baiklah nak, jadi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, ibu ingin memastikan pemahaman ibu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar dan kamu juga merasa malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti pelajaran dengan baik. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiranmu, nak? Sebenarnya semuanya, Bu. Karena kedua permasalahan itu benar-benar membuat saya terbebani. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya. Keadaan ini tuh benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam sekolah ini, dalam pendidikan ini, dan juga saya juga ini tuh membuat saya merasa takut dengan orang tua saya, takut mereka untuk kecewa. Oh iya, baiklah nak. Dan ibu paham bahwa kesulitan belajar ini sangat membingungkan. Mari kita coba pikirkan beberapa cara untuk mengatasi masalah ini dan melihat situasi ini dari perspektif yang berbeda. Misalnya, bagaimana kalau kita melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar cara-cara yang
lebih baru, cara-cara yang lebih efektif. Iya, Bu. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kamu masih memiliki kesempatan untuk belajar dan bersekolah. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin sekolah tetapi tidak bisa karena berbagai alasan. Ini menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya memiliki modal yang kuat untuk berhasil. Bagaimana menurut? Iya, Bu, apa yang Ibu sampaikan itu memang benar. Ya, Ibu yakin jika kamu itu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-citamu. Mari kita pikirkan beberapa langkah konkret yang bisa kamu ambil untuk mengatasi kesulitan belajarmu. Misalnya, kamu bisa mencoba teknik belajar baru, mencari suasana yang lebih tenang untuk belajar, atau bahkan meminta bantuan dari teman ataupun dari guru pembimbing. Iya, Bu. Mulai saat ini saya akan mencoba apa yang Ibu katakan tadi. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya, Bu, dalam bergaul dengan teman-teman saya di kelas? Kamu tidak perlu merasa malu. Cobalah melihat teman-temanmu sebagai sumber dukungan daripada sebagai pesaing. Jika kamu terbuka kepada mereka, mereka mungkin akan lebih memahami dan bahkan bisa membantu. Bagaimana jika kamu mencoba untuk lebih aktif berinteraksi dengan mereka dan berbagai pengalaman belajar? Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang Ibu berikan. Meskipun butuh waktu yang lama sih, Bu. Iya, memang. Segala sesuatu itu tidak ada yang instan dan butuh proses. Nah, lakukanlah secara bertahap dan pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Misalnya, kamu itu bisa mulai dengan membuat jadwal belajar yang teratur dan mencari teknik belajar yang cocok untukmu. Baik, Bu. Saya akan mencoba saran yang Ibu berikan itu mulai besok pagi. Ya, cobalah untuk memulai belajar di pagi hari setelah sholat subuh. Udara dan suasana di pagi hari itu sangat sejuk dan tenang. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Karena di saat pagi hari itu pikiran kita itu masih fresh, masih segar, dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Nah, bagaimana menurutmu? Iya, Bu. Saya benar-benar sudah mengerti bagaimana saya harus menerima semua itu dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat mencapai cita-cita saya. Iya, yakinlah nak, kamu pasti bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Ingatlah bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami masalah. Tetapi, jadikanlah masalah itu sebagai motivasi untuk terus maju dan menjadi yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Saya benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya itu harus menerima semua dengan ikhlas dan juga terus belajar agar dapat mencapai cita-cita saya, Bu. Iya, syukurlah ya nak. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang, bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahanmu kepada ibu? Sebelumnya terima kasih, Bu. Sekarang itu saya sudah merasa lega dan lebih tenang. Dengan saya bercerita ke Ibu, rasanya beban saya itu menjadi berkurang, Bu. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak sih, Bu. Terima kasih banyak atas nasihat dan atas waktunya Ibu yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon izin pamit dulu ya, Bu, ke kelas. Oh iya, baiklah nak, sama-sama. Iya, izin pamit dulu. Oh iya, hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum Ibu. Iya. Permisi.